Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Masjid Jami Ar-Rahmah Ustaz Haji Wawan beserta jajarannya dan segenap panitia Ramadan Masjid Jami Ar-Rahmah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya muliakan para jamaah Bapak Ibu sekalian anak-anakku semuanya, mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada saat ini, pada malam hari ini, kita sama-sama selalu panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga detik ini alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah masih berikan kita suatu kenikmatan yang luar biasa besar. Nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat wal afiyah. Nikmat kesempatan dan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa kita dari bulan Rajab ya sampai Sya'ban dan Ramadan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita baca doanya ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Kita renungi saja. Coba kita merenung. Banyak kawan kita, banyak saudara kita, jamaah kita yang lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mendahului kita semua sehingga beliau-beliau tidak bisa bersama kita, tidak bisa menjumpai bulan yang penuh barokah itu bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, kita manfaatkan momen-momen seperti ini dengan berbanyak amaliyah, berbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya para pendai, penceramah, tak bosan-bosannya sering membawakan dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban yaitu berpuasa. Ya. Tapi kadang-kadang kita Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang tatkala berpuasa itu kadang-kadang kita kurang memahami, menguasai ilmu atau hukum puasa. Kok bisa, Ustaz? Ya bisa. Ya barangkali ibu bapak sekalian lupa tentang hukum-hukum di dalam bab puasa. Orang sudah hafal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wis paham, wis ngerti nek kowe dalile to. Yang jadi masalah adalah kira-kira Bapak Ibu itu ngerti puasa apa tidak? Ya. Ngerti ilmunya puasa apa tidak? Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Kalau pengertian bahasa barang sih, daya aja. Puasa secara bahasa artinya menahan. Secara pengertian syariat adalah menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, dengan syarat rukun tertentu yang diawali dengan fajar sodik sampai menjelang sampai maghrib. Itu gampangnya begitu. Tapi kalau ditanya syarat wajib poso ngerti apa orang? Ngerti Pak? Ya. Syarat wajibnya puasa ada berapa? Syarat wajib puasa. Padahal ini yang menjadi penentu syarat. Namanya syarat itu harus terpenuhi. Ini ilmu batu puasa. Wasara itu wujub bisyami arba'atu asya. Syarat wajibnya puasa itu ada 4. Ya, yang pertama yaitu al-islamu. Orang Islam. Selain di luar Islam tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Orang Islam. Yang ngaku Islam, ya, yang ngaku Islam, yang kudu menjalankan puasa. Kalau nggak pengen dikatakan tidak Islam, ya berarti jalanin puasa. Karena puasa itu termasuk fondasi rukun Islam yang keempat. Kalau fondasi, ya nama sebuah fondasi rukun pengen terpenuhi sebagai orang Islam, berarti rukun yang keempat harus terpenuhi. Syarat wajib yang kedua adalah dia balik, sudah dewasa, sudah apa namanya? Sudah harus mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dia harus berakal. Nah, akal nggak cuma berakal, akalnya juga harus sehat. Akalnya waras. Orang gila, orang stres, orang miring setengah-setengah tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Ya, jadi kalau kita pengen bebas, nggak ada beban, nggak sholat, nggak puasa, ya milih. Ya, mau jadi orang yang berakal sehat atau orang gila. Jadi orang yang akalnya sehat, orang Islam yang akal sehat, dia berpuasa Ramadan. Syarat yang keempat, dia mampu untuk menjalankan puasa. Nah, ini Bapak Ibu ya, syarat wajib puasa tadi ada berapa? Ada 4. Nah, ini yang harus kita ketahui. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tadi membahas syarat wajib puasa, kita masuk ke dalam, yaitu fardu atau rukun-rukun di dalam puasa. Ini apalagi harus terpenuhi. Ya, yang pertama apa? Fardunya puasa yaitu niat. Niat itu adanya tempatnya di dalam hati.
Kalau nawaitu shoma godin an adai fardhi syahri Ramadan serah. Ya, hari sanati terserah pilih yang mana. Billahi ta'ala itu cuma lafal. Ya, tapi pas nanti Bapak Ibu setelah kita baca niat bersama-sama, pas baca niat barengin di dalam hati kita bahwa besok pagi kita akan berpuasa. Nanti nih pas kita baca niat bareng-bareng itu dibalut dengan niat di dalam hati kita. Karena puasa Ramadan harus niatnya di malam hari. Beda sama puasa-puasa sunnah. Ya itu tadi yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua yaitu apa Bapak Ibu? Rukun atau fardu puasa yang kedua apa? Menahan dari makan dan minum. Nih, menahan dari makan dan minum. Jadi kalau sudah diawali dari fajar shodiq, ya setelah imsak itu kita sudah harus menahan makan dan minum. Ya, kecuali kalau orang yang puasa lagi lupa, ya dia nggak ingat kalau dia lagi puasa, makan banyak 2 piring misalkan, dia baru ingat ya Allah, aku lagi puasa. Ya nggak apa-apa, namanya juga lupa, lali. Misalkan dia lagi puasa dia lupa minum, ya minum di siang hari, dia nggak ingat kalau lagi puasa, ya nggak apa-apa, namanya juga lupa. Namanya lupa, ya dimaafkan. Yang repot itu kalau pura-pura lupa. Ya di JB itu kalau siang di elang laut, ya nggak tahu itu mungkin pura-pura lupa atau gimana itu, kadang-kadang kakinya kelihatan. Nah, sekarang mah nggak umpet-umpetan, terang-terangan mereka tidak berpuasa. Kalau dulu masih umpet-umpetan, malu. Sekarang sudah nggak tahu malu. Kalau dulu masih umpet-umpetan, sekarang sudah buka-bukaan. Nah, ini luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya menantang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, menahan dari jima. Kalau sudah puasa, hati-hati. Ya, kalau pas lagi deket sama istri, ya, siang pagi hari pada subuh, ya, di tengah hari, sore hari, hati-hati. Ya, jangan sampai kita berbuat jima, berhubungan badan sama istri. Ini hati-hati. Kita harus bisa menahan dari jima dengan sengaja. Beda kalau jimanya tidak sengaja, lupa. Kalau jimanya lupa, ya nggak apa-apa, lupa. Kira-kira kalau jima lupa itu gimana? Ya Allah alam, namanya juga lupa. Dia lupa. Wah, lagi puasa, ternyata dia jima sama istrinya. Namanya juga lupa. Ya, kecuali kalau berkali-kali pura-pura lupa. Terakhir, menahan dari muntah yang disengaja. Nah, ini ya, rukunnya ada 4. Pertama, yaitu niat di dalam hati. Yang kedua, menahan dari makan dan minum. Yang ketiga, menahan dari jima. Dan keempat, menahan dari muntah yang disengaja. Masih banyak lagi. Ini baru tadi syarat wajib puasa. Belum yang lain. Ada hal-hal yang pada puasa masih banyak. Makro-makronya puasa, sunat-sunatnya puasa. Jadi mudah-mudahan yang tadi kita sampaikan, syarat wajib puasa dan rukun puasa
diamalkan ya untuk kita semuanya di dalam keseharian kita, bahwa ibadah puasa itu harus disertai dengan ilmu agar kita ibadah kita puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak Pak Ibu, cuma karena kultum mulai 7 menit ya wes ora usah akeh-akeh ya. Yang penting Bapak Ibu atau semuanya tahu hukum-hukum di dalam puasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.